Sejarah sebagai ilmu. Sejarah adalah ilmu yang sangat penting untuk dipelajari oleh manusia. Mengapa demikian? Karena setiap kesalahan yang terjadi di masa lalu itu jangan sampai terulang kembali. Jadikan sebagai pelajaran. Maka harus mempelajari yang namanya sejarah. Misalnya kesalahan yang pernah terjadi adalah ketika negara Indonesia itu harus mengalami penjajahan dari bangsa lain. Nah, supaya peristiwa itu tidak terjadi kembali, makanya orang Indonesia itu harus mempelajari sejarah. Pertama ada empiris. Empiris berasal dari bahasa Yunani yaitu empiria, yang artinya pengalaman. Pengalaman manusia adalah sumber penting dalam bentuk sejarah. Pengalaman ini bisa didapat dari wawancara atau penulisan biografi. Hasil dari penulisan biografi dan wawancara itu kemudian dijadikan sebagai dokumen atau data sejarah. Nah, setiap manusia itu pasti memiliki yang namanya pengalaman. Nah, misalnya pengalaman itu bisa dijadikan sebagai peristiwa sejarah. Contohnya, pernah menjadi ketua salah satu organisasi di sekolah. Nah, itu bisa menjadi sejarah sekolah. Contoh lainnya adalah misalnya ada ketika orang itu pernah mengikuti peristiwa kebudayaan atau aktif dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan. Nantinya di masa yang akan datang, ketika ada yang butuh informasi mengenai kegiatan kebudayaan tersebut, dia bisa menjadi seorang narasumber atau tokoh yang bisa dijadikan untuk diwawancarai. Contohnya lainnya adalah empiris dari sejarah ketika wawancara yang dilakukan oleh jurnalis Amerika Serikat Cindy Adam terhadap Presiden Soekarno, yang melakukan wawancara mengenai pengalaman hidup dari Presiden Soekarno ketika sebelum menjadi presiden dan apapun yang akan dilakukan oleh Presiden Soekarno ketika menjadi presiden. Kedua ada objek. Objek berasal dari bahasa Latin, yaitu objectus yang artinya di hadapan, sasaran, dan tujuan. Sejarah mempelajari tentang perkembangan manusia ataupun tempat. Nah, tanda dalam perkembangan manusia ataupun tempat itu bisa ditandai melalui waktu. Nah, dalam menjelaskan manusia dan juga waktu, perkembangannya itu bisa ditandai ataupun dijelaskan melalui waktu. Contohnya, ini diambil contoh adalah ketika perkembangan dari tempat alun-alun Kota Banjar. Di sini terdapat perkembangan yang cukup besar ya. Alun-alun Kota Banjar tahun 1920 yang masih dalam keadaan belum seperti sekarang ya, masih banyak pepohonan, masih banyak rumput ya. Kemudian berubah perkembangannya menjadi alun-alun Kota Banjar pada masa sekarang yang sudah memiliki banyak sekali gedung-gedung dan juga ada masjid agung yang sudah besar ya. Sedangkan pada waktu zaman tahun 1920 masjidnya itu belum mengalami renovasi besar. Yang ketiga ada generalisasi. Generalisasi berasal dari bahasa Latin yang artinya itu generalis, artinya umum. Dari berbagai pengumpulan data, misalnya setelah kalian melakukan suatu penelitian, baik itu penelitian dilakukan dengan metode wawancara ataupun datang langsung ke objek sejarah secara langsung dengan mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara langsung ke tempatnya, ke lokasinya. Nah, kemudian pengumpulan data tersebut harus ada suatu kesimpulan yang sifatnya itu umum dan berguna bagi kebutuhan umum.
Nah, itu disebut dengan generalisasi. Nah, ini diambil contoh salah satu penelitian mengenai sejarah Monas. Nah, misalnya contohnya itu metodenya dengan mengumpulkan sumber sejarah dari objek sejarah secara langsung. Jadi mengambil sumber-sumber sejarah itu dengan langsung datang ke Monas secara langsung. Kedua, dengan melakukan wawancara dengan pelaku sejarah ataupun tokoh-tokoh yang memiliki informasi mengenai Monas. Nah, dari berbagai langkah-langkah yang sudah dilakukan, dari dua langkah-langkah itu, kemudian hasilnya dijadikan sebagai karya tulis dengan catatan harus ada suatu kesimpulan yang sifatnya itu umum. Nah, itu disebut dengan generalisasi. Yang keempat, ada metode dan teori. Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodes, yang artinya cara. Dalam melakukan suatu penelitian, metode itu sangat penting supaya nantinya itu hasil dari suatu penelitian itu akan lebih terarah apabila dilakukan dengan metode. Kalau misalnya tidak ada metode, maka penelitian tersebut seperti tidak ada suatu arah, tidak memiliki arah. Kemudian untuk teori berasal dari bahasa Yunani, yaitu teoria, yang artinya itu renungan. Dalam suatu peristiwa sejarah pasti bisa dihubungkan dengan teori-teori yang sudah dibuat oleh para ahli. Nah, kalau sejarah itu sering digunakan itu teori tentang sebab akibat. Teori tentang sejarah juga banyak ya, misalnya tentang teori kultural, tapi yang sering digunakan itu adalah tentang teori sebab akibat.